Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana. Saya bertugas di SMKS Mandala Ulum Cirebon. Pada saat ini saya adalah peserta pelatihan program upskilling dan reskilling guru kejuruan SMK yang diselenggarakan oleh Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi, Bisnis, dan Pariwisata. Pada kesempatan ini, saya akan mendemonstrasikan tugas tentang pengelolaan arsip. Selamat menyaksikan. Langkah pertama dalam kegiatan pengelolaan arsip ini yang harus kita lakukan adalah menerima, kemudian mengunduh, dan mencetak surat masuk via email. Nah, sebelumnya saya sudah masuk ke akun Gmail saya. Kemudian kita bisa mengecek di kotak masuk. Nah, ini ada beberapa surat yang sudah masuk, yang sudah saya bintang. Ya, ada beberapa surat masuk. Kemudian kita bisa buka saja, misalkan. Nah, ini ada beberapa surat masuk, contoh surat masuk permintaan penawaran produk, ya. Kemudian kita bisa langsung mengunduhnya dengan mengklik download, ya. Mengklik download. Nah, nanti secara otomatis itu akan pindah ke folder download, ya. Kita bisa mengeceknya. Nah, ini contoh surat masuk yang sudah saya download, ya, berjumlah 10, ya. Ini surat masuk mulai dari surat penagihan, surat penawaran, surat keluhan, dan lain sebagainya sampai surat pesanan dari beberapa rekan perusahaan. Ya. Setelah ini nanti kita akan mencetak surat masuk tersebut. Ya, langkah selanjutnya setelah kita menerima surat masuk, kemudian mengunduhnya, kita akan mencetaknya, ya. Ini ada beberapa surat yang sudah masuk, ada 10 surat, ya. Kemudian kita akan mencetaknya. Saya akan mencontohkan mencetak salah satu surat tersebut. Ya, ini surat penagihan. Kemudian kita bisa cetak surat tersebut. Dengan menekan tombol CTRL+P. Kemudian kita klik print. Mencetak surat masuk. Setelah kita mencetak surat masuk, kemudian mengkomunikasikannya ke pimpinan, pimpinan menginstruksikan kepada kita untuk membuat surat balasan tersebut. Nah, di sini saya sudah membuat, ya, surat balasan tersebut. Ada 10, ya. Saya contohkan, misalkan surat penawaran produk, ya. Ini adalah contoh surat balasannya terkait dengan surat permintaan penawaran dari PT Sidik Kreatif Indonesia. Kemudian kita membuat surat balasannya berupa surat penawaran produk. Dan setelah ini kita akan mengirimkannya via email. Kita langsung saja membuka alamat emailnya. Oke, kemudian kita juga bisa langsung mencari surat permintaan penawaran produknya di kotak masuk, ya. Kemudian kita bisa langsung membalasnya, atau kita bisa langsung menulis ulang, ya. Misalkan kepadanya ditujukan ke alamat email.
Kemudian subjeknya adalah penawaran. Dan jangan lupa kita tulis redaksinya. Karena surat tersebut dibuat pada tanggal 11, kemudian masuk ke perusahaan pada tanggal 13, dan kita langsung membuat surat keluarnya, ya, ditujukan kepada yang terhormat Direktur PT Sidik Kreatif Indonesia, ya, hormat, dan melampirkan surat tersebut. Kita klik lampirkan. Cari di surat keluarnya, penawaran produk, kita lampirkan file, ya, kemudian kita kirimkan. Kita bisa mengeceknya di email terkirim. Oke, sudah. Nah, email terkirimnya. Setelah ini kita akan mencetak surat keluar tersebut, ya, untuk diagendakan. Ya, langkah selanjutnya adalah setelah kita mengirimkan surat balasan tersebut via email, kemudian kita akan mencetak surat tersebut, ya. Di sini sudah ada beberapa surat keluar atau surat balasan yang sudah saya kirimkan via email, ya. Kemudian kita akan mencetak beberapa, ya. Surat konfirmasi pembayaran kita cetak. Ya, pastikan printernya aktif, kemudian kita print. Begitu juga surat tanggapan, ya, kita cetak juga. Kemudian kita print. Mencetak surat keluar. Langkah selanjutnya, apabila surat masuk dan surat keluar sudah tercetak, kemudian kita akan mencatatnya ke dalam buku agenda. Di sini saya menggunakan buku agenda surat masuk dan buku agenda surat keluar, ya, atau agenda kembar. Dan saya akan coba menjelaskan satu surat masuk dan satu surat keluar, ya. Nah, ini contoh kita ke surat masuk terlebih dahulu. Di sini tanggal yang berwarna merah 12 Juli 2024, ya, karena tanggal dibuat suratnya adalah 10 Juli 2024, ya. Kemudian saya membuatnya 2 hari dari tanggal surat, ya, berarti tanggal 12, ya, tanggal diterimanya. Kemudian nomor surat dan kemudian tanggal dibuatnya surat 10 Juli 2024. Kemudian pengirimnya dari PT Misli Painting, Jalan Raya Kosambi, Curug, Karawang. Perihalnya adalah penagihan pembayaran. Nah, di sini perihalnya yang di sebelah kiri penagihan pembayaran. Kemudian diteruskan ke divisi keuangan dengan kode arsipnya KU.00.10, ya. Nah, dapat dari mana kode arsipnya? Nanti setelah ini saya akan menjelaskan kode arsip berdasarkan klasifikasi arsip yang sudah saya buat. Kemudian, ya, di surat keluarnya, nah, ini surat keluarnya atau surat balasan dari surat penagihannya,
ya, hampir sama tanggal dibuatnya surat ya, atau tanggal diterimanya surat masuk. Kemudian itu adalah kita langsung proses ya menjadi tanggal dibuatnya surat keluar. 12 Juli 2004 untuk nomornya 110 garis miring MSG garis miring Romawi 7 garis miring 2024. Untuk tanggalnya ya 12 Juli 2024 tanggal dibuatnya, dikirim kepada PT Misli Painting Jalan Raya Kosambi, Curug, Lari, Karawang. Kemudian perihalnya ya, karena surat masuknya itu adalah surat penagihan pembayaran, kemudian perusahaan sudah membayar sejumlah uang tunai yang ditransfer misalkan. Nah, ini berarti perihalnya adalah konfirmasi pembayaran. Jadi perusahaan kita mengkonfirmasi pembayaran. Hubungan dengan nomor surat itu adalah diambil dari nomor surat masuk. Kemudian untuk kodenya KU 0.02.30 ya. Setelah ini saya akan menjelaskan kode arsip di dalam buku agenda. Mencatat ke dalam buku agenda selesai. Di sini saya akan menjelaskan kode arsip yang ada di dalam buku agenda. Sebelumnya saya menggunakan daftar klasifikasi arsip sistem subjek ya. Di dalamnya ada kepegawaian KP atau keuangan KU dan pemasaran PM. Nah, di daftar klasifikasi arsip ini kepegawaian, keuangan ya, dan pemasaran itu merupakan primer ya. Kemudian yang umum pengadaan pegawai ya, itu merupakan bagian sekunder. Ya. Kemudian di tagihan ya, atau di permintaan penawaran atau penawaran barang dan jasa itu merupakan bagian dari tersier, dan PT Misli Painting ya, itu merupakan bagian dari folder. Karena yang tadi saya contohkan adalah surat tagihan pembayaran ya. Itu kodenya KU 0010 ya. KU 0010 ya. Kemudian isi suratnya dari PT Misli Painting berupa surat tagihan, itu masuknya ke dalam folder. Nah, ini daftar klasifikasi arsip. Ya. Langkah selanjutnya adalah kita akan mencatat atau mengisi lembar disposisi surat masuk. Di sebelah kanan saya sudah ada contoh format lembar disposisi. Ya, kemudian di sebelah kiri saya ada surat masuk. Ya. Lembar disposisi ini diisi oleh pengelola surat atau sekretaris dan nanti akan ditindaklanjuti oleh pimpinan. Saya menggunakan format seperti ini. Ya, di atasnya ada identitas perusahaan. Ya, kemudian saya akan mencoba menjelaskan satu surat saja, yaitu surat masuk. Nah, di sini ada indeks ya, kita dapat dari buku agenda atau daftar klasifikasi. Kemudian surat dari, ya ini jelas dari surat masuknya dari PT Misli Painting. Kemudian tanggal surat diisi tanggal dibuatnya surat, yaitu 10 Juli 2024. Nah, ini 10 Juli 2024. Kemudian tanggal diterima biasanya adalah H+1 atau H+2. Nah, di sini saya menulisnya H+2 ya. Jadi 12 Juli 2024. Kemudian nomor agenda ditulis nomor surat masuk. Ya, ini 105 garis miring MPT garis miring Romawi 7 2024. Kemudian sifat surat ya. Sifat surat bisa menyesuaikan dengan lembar disposisinya. Di sini saya mencontohkan sangat segera atau rahasia. Ada juga mungkin yang rutin, biasa, dan rahasia. Nah, kita bisa menceklis ya atau melingkari dan lain sebagainya. Di sini saya menghitamkan ya segera gitu suratnya. Kemudian untuk perihal penagihan pembayaran ya sesuai dengan surat masuknya. Nah, ini diteruskan kepada itu kita juga bisa menulis sekiranya surat tersebut akan diteruskan kepada siapa ya, atau ini juga bisa ditulis atau diisi oleh pimpinan ya dengan menceklis mungkin atau dengan
melingkari, dan lain sebagainya. Di sini saya mencontohkannya dengan menggarisbawahi ya. Misalkan surat tersebut diteruskan ke divisi keuangan. Kemudian yang selanjutnya dengan hormat harap. Nah, ini dengan hormat harap juga ditulis oleh pimpinan ya. Di sini saya ada tanggapan dan saran, kemudian proses lebih lanjut, dan koordinasi dan konfirmasi. Di sini bisa menyesuaikan, ditambahkan. Nah, di sini saya mencontohkannya dengan membulatkan hitam, ya, bisa di checklist juga mungkin, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya catatan. Nah, ini catatan juga nanti bisa ditulis atau diisi oleh pimpinan. Demikian mencatat lembar disposisi surat masuk selesai. Ya. Langkah selanjutnya kita akan membuat kartu indeks untuk surat masuk dan surat keluar. Di sebelah kanan saya sudah ada kartu indeks, dan di sebelah kiri saya sudah ada salah satu contoh surat masuk. Ya, di sini saya sudah membuat kartu indeks semuanya, ya, untuk 20 surat, baik itu surat masuk dan surat keluar. Ya, dan saya akan menjelaskan satu surat, ya. Contoh semisalkan di sini judul surat ya. Di judul surat ini kita tulis ya sesuai dengan surat masuk misli, painting, perseroan, terbatas. Nah, mengapa tidak PT Misli Painting ya? Karena yang dipakai adalah nama perusahaan. Dan dalam mengindeks itu ada beberapa aturan ya. Kita bisa menggunakan straight order atau indexing order. Kemudian ini yang bergaris biru, nomor surat diambil dari nomor surat masuk. Kemudian tanggal surat diambil dari tanggal surat ya 10 Juli 2024. Kemudian yang berwarna merah hal surat atau perihal ya, tentu penagihan pembayaran. Dan kode surat yang berwarna hitam itu diambil dari buku agenda atau daftar arsip. Nah, untuk kode indeks itu ditulis dua huruf pertama dari judul surat. Nah, ini MI, berarti kita menulisnya MI. Nah, nanti akan dijelaskan di daftar indeks. Nah, setelah ini kita akan membuat daftar arsip. Membuat kartu indeks selesai. Selanjutnya kita akan membuat daftar arsip ya. Daftar arsip itu sendiri biasanya terdiri dari daftar klasifikasi arsip, daftar indeks arsip, dan daftar isi arsip. Dan di sini saya sudah membuat ketiganya ya. Untuk daftar klasifikasi arsip, di sini saya menggunakan sistem subjek dan hanya mencontohkan beberapa klasifikasi ya. Karena pada kenyataannya pasti di perusahaan akan sangat banyak sekali. Nah, seperti kepegawaian KP, ya, keuangan KU, kemudian pemasaran PM, ya, itu masuknya ke primer. Ya. Yang sekundernya, ya, yang kepegawaian ada umum, kemudian pengadaan pegawai, itu masuk ke sekunder. Kemudian yang keuangan ada pembayaran, itu masuk ke sekunder juga. Kemudian yang pemasaran ada penawaran dan ada pesanan, itu masuk yang sekunder. Dan di bawah sekunder ya seperti yang kepegawaian umum, nah itu ada undangan dan konfirmasi kehadiran, itu masuknya ke tersier. Kemudian setelah itu di bawahnya konfirmasi undangan ya, atau di bawahnya undangan atau di bawahnya konfirmasi undangan, itu nanti ada folder ya. Itu untuk daftar klasifikasi arsip. Selanjutnya di sini saya sudah membuat ya daftar indeks arsip ya yang berkaitan dengan kartu indeks tadi ya. Di sini ada filling segment ya. Filling segmentnya bisa diisi nama perusahaan, kemudian ada indexing ya. Dalam mengindeks nanti ada straight order dan indexing order ya. Kemudian untuk kode itu tadi ditulis dua huruf di depannya. Contoh misalkan Anggis, berkarya, perseroan, terbatas ya. Dua hurufnya berarti AN ya.
Itu untuk kodenya. Ya. Karena untuk mengingat atau pencarian arsip dengan kode seperti ini, ya, itu sangat memudahkan, ya. Dan kode sini ditulis secara berurutan, ya. Saya di sini udah ada 20 surat, ya, baik itu untuk surat masuk ataupun surat ke luar. Ini kodenya berurutan, ya, agar mudah dalam mengingat. Ya, selanjutnya daftar isi arsip. Nah, di sini sudah ada daftar isi arsip, ya. Untuk bagian atas yaitu surat masuk, kemudian untuk bagian bawah itu surat keluar, ya. Untuk kode klasifikasi, ya, kode klasifikasi ini dari buku agenda, ya. Jadi tinggal kita pindahkan, ya. Untuk yang uraian informasi arsip, ini bisa diisi dengan perihal, ya, dan tanggal terintegrasi, ya, tanggal surat terintegrasi, ya. Untuk surat masuk jelas, ini untuk surat masuk jelas 2 hari dari tanggal dibuatnya surat. Dan yang di bawahnya, bagian bawah, untuk surat keluar, ya, itu untuk surat keluar sama dengan tanggal dibuatnya surat, ya. Untuk jumlahnya 1 lembar, ya, dan seperti itu kurang lebih. Membuat daftar klasifikasi arsip, daftar indeks arsip, dan daftar isi arsip selesai. Di sini saya sudah menyiapkan alat untuk penyimpanan arsip secara manual, ya. Sudah ada perforator, kemudian paperclip, pensil, dan stapler. Kemudian di sini nanti pas penyimpanan saya menggunakan map Snell Hector, dan di sini saya menggunakan guide untuk penyimpanannya. Yang warna merah itu primer, kemudian yang warna kuning adalah sekunder, yang warna biru tersier, dan yang warna hijau adalah folder. Dan di sini saya sudah menuliskannya berdasarkan daftar klasifikasi arsip. Oke. Dan di sini saya sudah menyiapkan juga, ya. Di sini ada buku agenda surat masuk, buku agenda surat masuk. Kemudian di sini ada buku agenda surat keluar, buku agenda surat keluar, agenda surat keluar. Kemudian di sini saya juga sudah menyiapkan lembar disposisi, ya. Lembar disposisi surat masuk, lembar disposisi surat masuk. Kemudian saya juga menyiapkan pembatas daftar klasifikasi arsip serta klasifikasi arsipnya yang akan digunakan. Kemudian di sini saya menyediakan juga pembatas indeks arsip, ya, beserta daftar indeks arsipnya. Kemudian saya juga menyiapkan daftar isi arsip, pembatas daftar isi arsip. Kemudian ini daftar isi arsipnya, ya, sudah saya siapkan. Setelah itu ini pemberkasan, ya, pembatas untuk pemberkasan. Dan di sini saya sudah menyiapkan surat masuk dan surat keluar, kemudian saya sudah susun secara kronologis. Ya, di sini saya akan mencontohkan penyimpanan arsip manual, ya. Sini saya hanya akan mencontohkan 2 surat saja untuk kita simpan. Yang pertama, surat dari PT Misli, ya, kita tulis dulu sambil melihat daftar klasifikasinya, yaitu surat penagihan. Surat penagihan, ya, itu adanya di KU, ya, berarti kita tulis di sininya KU, kemudian tagihan. Untuk KU primernya, sekundernya pembayaran 00, KU 00, kemudian tersiernya 10, berarti KU 0010. Ya, untuk tanggal suratnya berarti 10 Juli 2024. Kemudian surat yang kedua di sini konfirmasi pembayaran. Konfirmasi pembayaran dari direktur, ya, Ibu Direktur Dwi Martani MM. Kita tulis dulu konfirmasi pembayaran masih sama.
Untuk primernya di KU ya. Kemudian 00 itu pembayaran sekunder. Tersiernya adalah konfirmasi pembayaran itu 30. Berarti KU 0030. Untuk tanggalnya adalah 12 Juli 2024. Ya, selanjutnya kita akan menyimpan arsip ya. Satu surat masuk dan satu surat keluar. Ini PT Misli Painting dengan kode KU 0010. Selanjutnya kita bisa cari di guide-nya ya. Ini yang primer KP, kemudian primer yang kedua KU ya, kita buka dulu. Ya, KU, kemudian 00 ya, ini KU 00, KU 0010 ya, KU 0010 dengan kodenya MI untuk PT Misli Painting ya. MI. Jadi kita nanti suratnya bisa taruh di sini. Ya, selanjutnya surat yang kedua adalah surat keluar. Masih sama terkait dengan konfirmasi pembayaran. Di sini untuk kode arsipnya adalah KU 0030. Kita bisa cari di primernya yang berwarna merah KU, kemudian KU 00 ya, sekundernya KU 0030 yang warna biru. KU 0030 ya. Kita bisa taruh di sini. Kemudian untuk kode indeksnya adalah MI karena dari PT Misli Painting. Nah, nanti kita akan taruh di sini ya. Sekian penyimpanan arsip secara manual ya. Selesai. Langkah selanjutnya kita akan menyimpan arsip secara digital. Ya, langkah selanjutnya setelah kita menyimpan arsip secara manual, kemudian kita akan menyimpan surat secara digital dengan sistem subjek ya. Tentunya setelah kita mengunduh atau men-scan surat fisiknya, saya langsung menyimpan surat tersebut ya ke dalam folder surat masuk ya dan surat keluar. Selanjutnya untuk arsip digital kita buat foldernya dengan menggunakan sistem subjek ya. Di sini saya menggunakan file explorer ya. Rekan-rekan juga bisa menggunakannya, mungkin menggunakan Google Drive ya atau cloud computing. Nah, di sini saya sudah membuat folder file di Explorer-nya arsip digital. Ya, di dalamnya ya itu ada primer ya. Yang pertama kepegawaian KP, kemudian keuangan KU dan pemasaran PM. Kemudian di dalam kepegawaian, file folder kepegawaian itu sekundernya ada umum dan ada pengadaan pegawai. Kemudian di dalam umum ya, tersiernya itu ada undangan dan konfirmasi. Tentunya kita bisa melihatnya atau mencocokkannya di dalam klasifikasi arsip yang sudah kita buat ya. Kita bisa membuat file folder sesuai dengan klasifikasi arsip yang telah kita buat. Begitu juga seterusnya ya, untuk keuangan, pemasaran, dan lain sebagainya. Ya, kita membuat sistem subjek berdasarkan klasifikasi arsip. Nah, saya akan menyontohkan menyimpan satu surat masuk dan satu surat keluar. Ini surat masuk ya. Misalkan saya pilih surat undangan dari PT JM Jaya ya, kita kopikan. Nah, kemudian kita simpan ke arsip digital. Surat undangan itu ya, kalau kita melihat di klasifikasi arsip, dia adanya di kepegawaian KP. Kemudian di sekundernya umum. Kemudian di tersiernya undangan. Ya. Kemudian kita bisa pastekan. Ya, sehingga surat tersebut sudah tersimpan.
Nah, di daftar klasifikasi saya membuatnya ya agar lebih mudah dalam penyimpanan arsip manual ya. Di bawahnya undangan tersier itu udah ada langsung nama perusahaannya beserta dengan kode arsipnya. Ya, ini PT JM Jaya KP.00.10. Nah, ini surat masuk. Ya. Kemudian selanjutnya saya akan mencontohkan satu lagi untuk surat keluar. Ya, ini surat keluar. Ya. Saya misalkan memilih konfirmasi pembayaran. Ya. Kita kopikan. Nah, untuk konfirmasi pembayaran sendiri, yaitu adanya di keuangan. Ya. Primernya di keuangan. Ya. Kemudian sekundernya di pembayaran. Ya. Dan tersiernya adalah konfirmasi pembayaran. Setelah itu kita bisa paste. Nah, itu surat sudah tersimpan. Ya. Demikian menyimpan surat digital dengan menggunakan sistem Subject dan File Explorer selesai. Langkah selanjutnya kita akan menerapkan prosedur K3 perkantoran pada penyimpanan arsip manual dan arsip digital dengan menggunakan daftar centang. Nah, di sini saya sudah membuat daftar checklist prosedur K3 perkantoran untuk penyimpanan arsip manual dan digital. Ya, untuk yang pertama, poin pertama untuk jenis K3 sendiri, yang pertama memastikan ruang penyimpanan arsip secara terorganisir dengan baik, ya. Itu di sini bisa ya ataupun tidak ataupun keterangan. Bisa checklist ya. Kemudian yang kedua, menyediakan rak dan lemari arsip yang kokoh dan aman. Ya. Untuk jenis yang ketiga yaitu memastikan arsip disusun dengan baik agar tidak menimbulkan risiko penumpukan atau berlebihan. Kemudian poin keempat itu memastikan akses ke area penyimpanan arsip terbatas hanya untuk personel yang berwenang. Kemudian poin kelima itu memastikan ruang penyimpanan arsip terbatas dari bahan-bahan yang mudah terbakar atau berbahaya. Kemudian poin keenam, ya, menyediakan tanda peringatan yang jelas mengenai bahaya area penyimpanan arsip. Kemudian poin ketujuh, mengamankan rak dan lemari arsip agar tidak mudah roboh atau jatuh. Poin ke-8, melengkapi ruang penyimpanan arsip dengan alat pemadam kebakaran yang sesuai atau APAR. Poin ke-9, memastikan pegawai yang bekerja di area penyimpanan arsip mendapatkan pelatihan tentang prosedur keamanan dan pencegahan kecelakaan. Poin terakhir, 10, mengevaluasi secara berkala kondisi ruang penyimpanan arsip dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Ya, itu saya membuat 10 poin untuk prosedur K3 perkantoran penyimpanan arsip manual dan digital. Ya. Menerapkan prosedur K3 perkantoran pada penyimpanan arsip manual dan digital selesai. Langkah selanjutnya kita akan membuat ya, daftar checklist prosedur keamanan dan meminimalisir pencurian arsip manual dan arsip digital. Di sini saya sudah membuat prosedurnya atau SOP-nya. Saya sudah membuat 8 poin ya. Untuk prosedurnya yang pertama, poin pertama itu menggunakan sistem dan prosedur keamanan perusahaan sesuai dengan SOP perusahaan. Kemudian prosedur yang kedua, ya, menyimpan dokumen manual dan digital sesuai dengan SOP organisasi. Poin yang ketiga, menangani perilaku pegawai yang mencurigakan sesuai dengan SOP organisasi. Poin yang keempat, menangani tindakan pencurian dengan SOP organisasi. Poin yang kelima,
melakukan tindakan tepat yang sesuai peraturan untuk mengurangi pencurian. Poin ke-6 itu mencocokkan kode inventaris dengan ketersediaan inventaris secara berkala sesuai peraturan. Poin ke-7, memberikan pengamanan tambahan pada tempat penyimpanan arsip manual maupun digital sesuai dengan peraturan. Poin ke-8, menjaga keamanan staf dan pihak luar sesuai dengan SOP organisasi. Ya, berikut adalah daftar checklist atau daftar centang prosedur keamanan dan meminimalisir pencurian arsip manual dan digital. Selesai.